SKPD sendiri itu adalah merupakan satuan kerja perangkat daerah yang dimana singkatnya adalah unit kerja dari pemerintah yang menggunakan anggaran dan juga barang milik daerah. Contohnya itu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan juga Bapeda, yang dimana semua transaksi yang dilakukan itu wajib dicatat, lalu diproses melalui akuntansi agar mudah dalam membuat laporan. SKPD ini merupakan produk akhir dari siklus akuntansi selama satu periode, yang dimana fungsinya itu jadi bentuk pertanggungjawaban kepala SKPD ke kepala daerah dari semua transaksi ataupun uang APBD yang sudah dipakai sebagai transparansi dan akuntabilitas ke masyarakat, agar masyarakat tahu kemana uang pajak yang dibayar tuh apakah digunakan dengan benar, sesuai dengan hukum, efektif, dan juga efisien. Tujuannya sendiri itu ada 5, yaitu tanggung jawab, pengambilan keputusan, evaluasi, kepatuhan hukum, dan juga konsolidasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dan standar penyusunan SKPD. Jadi, penyusunan laporan keuangan SKPD itu harus berpedoman pada standar akuntansi pemerintah atau yang disebut juga dengan SAP yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2010. Nah, SAP ini menjadi acuan dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan agar lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, penyusunan laporan keuangan daerah juga mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatur pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Dengan adanya aturan tersebut, laporan keuangan SKPD dapat disusun secara seragam, dapat diaudit, dan mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, ada beberapa komponen laporan keuangan. Yang pertama yaitu LRA atau laporan realisasi anggaran. Laporan ini digunakan untuk membandingkan antara anggaran yang sudah direncanakan dengan realisasi atau pelaksanaannya. Jadi kita bisa melihat apakah penggunaan anggaran sudah tepat atau belum. Kedua, ada neraca. Neraca berisi tentang informasi yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Suatu instansi pemerintah, dari neraca kita bisa mengetahui kondisi keuangan suatu instansi. Ketiga yaitu LO atau laporan operasional. Laporan ini menunjukkan pendapatan dan beban selama periode tertentu, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan operasional mengalami surplus atau defisit. Keempat, LPE atau laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menjelaskan perubahan ekuitas yang terjadi selama satu periode akuntansi. Dan yang terakhir adalah CALK atau catatan atas laporan keuangan. CALK berfungsi memberikan penjelasan tambahan agar laporan keuangan lebih mudah dipahami. Proses penyusunan laporan keuangan. Tahap pertama adalah identifikasi transaksi. Pada tahap ini, semua transaksi keuangan dicatat dan dianalisis terlebih dahulu. Tahap kedua adalah penjurnalan, baik jurnal anggaran maupun jurnal finansial. Tujuan agar setiap transaksi tercatat secara sistematis. Tahap ketiga adalah posting ke buku besar. Data dari jurnal dipindahkan ke buku besar untuk dikelompokkan sesuai akun masing-masing. Setelah itu dilakukan penyusunan neraca saldo dan penyusunan agar data keuangan menjadi lebih akurat. Tahap berikutnya adalah penyusunan laporan keuangan berdasarkan data yang sudah disesuaikan. Dan tahap terakhir adalah konsolidasi ke LKPD atau laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga seluruh laporan dapat digabungkan menjadi satu kesatuan. Kendala dan solusi dalam penyusunan laporan SKPD. Dalam penyusunan laporan keuangan SKPD terdapat beberapa kendala utama. 1. Kurangnya SDM yang kompeten dalam memahami akuntansi pemerintah dan SAP sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pelaporan. 2.
2. Sistem informasi yang belum terintegrasi dengan baik sehingga proses penyusunan laporan menjadi kurang efisien. 3. Keterlambatan penyerahan data dari unit terkait yang menyebabkan laporan tidak selesai tepat waktu. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan beberapa solusi, yaitu 1. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis. 2. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. 3. Memperkuat pengawasan dan pengendalian internal melalui SOP, monitoring, dan audit rutin. Dengan SDM yang kompeten, sistem yang baik, dan pengawasan yang kuat, kualitas laporan keuangan SKPD dapat menjadi lebih akurat, tepat waktu, dan sesuai standar yang berlaku. La Habana.